Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma rabbana shrah li Allahumma rinna para jamaah sekalian pada bermuat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini wasilah dapatkan. Salam dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabat. Mudah-mudahan kita sekalian, para santriku yang Allah muliakan, sebelum kita mulai ya kajian kita, marilah kita sama-sama awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Apalagi ini adalah awal tahun Hijriah ya, yaitu 1444 Hijriah, tahun baru ya. Setelah kita sebelumnya meninggalkan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di awal tahun baru Hijrah ini keadaan kita secara pribadi, keadaan masyarakat itu menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan kita senantiasa pertama diberikan kesehatan lahir dan batin ya, panjang umur yang berkah ya, dan kita bisa mengisi sisa waktu kita dalam keistiqomahan ya di jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita yang telah meninggalkan kita maupun yang masih hidup, Allah senantiasa menyayangi mereka ya. Yang sudah wafat kita doakan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya ya, dijauhkan dari azabnya, dimasukkan ke dalam surganya. Yang masih hidup mudah-mudahan dijaga oleh Allah ya, sehingga tetap dalam maghfirah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga segera disembuhkan ya. Jaga kesehatan. Yang sedang belajar, kalian diberikan terus semangat keistiqomahan dalam belajar ya, murojaah Al-Quran, murojaah kitab dan lain-lain sampai membuahkan hasil yang diinginkan. Yang belum ada jodohnya ya, mudah-mudahan tahun ini ya tidak lagi jadi jomblo ya. Amin. Amin kan atau karunya. Ya, mudah-mudahan yang sedang dalam kesulitan diberikan kemudahan, yang punya utang mudah-mudahan Allah memberikan rezeki agar bisa membayar utangnya ya. Semuanya kita ingin memohon kebaikan pada Allah di dunia dan akhirat. Tidak lupa juga kita doakan para muhsinin, para waqif
yang telah memberikan sebagian hartanya, mewakafkan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya ke pondok ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya, dan Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat, khususnya mudah-mudahan menjadi amal jariah. Tidak lupa kita doakan juga untuk kita semuanya, khusus pondok ini, terus diberikan kemudahan Allah, terutama dalam pembangunan fisik maupun SDM-nya, dalam membina para santri supaya mereka, ya kalian ini menjadi para kader-kader terbaik, para pejuang penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allah dinia wala kulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kopina mana? Ada kopina enggak? Sok atau dibikinkan santri kopina mah. Mun aya ari teh mah kumaha tuh? Ya, kalau ada kopi silakan dibikin kopinya. Mun aya martabak ya, deblo, comro, sok hari ayam ya. Baik, sebetulnya kajian Ahad malam ini kita peruntukan ya, yaitu kajian kitab Minhajul Muta'allimin, kitab Minhajul Muta'allim ya. Jadi ini karya dari Imam Al-Ghazali. Insya Allah kalau ada waktu, sisa waktu kita akan lanjutkan pada malam ini yang sempat tertunda di pertemuan sebelumnya. Malam ini insya Allah kita sedikit melakukan perenungan itu ya, karena tahun baru. Kalau di tempat lain memang terutama di malam kemarin ya, di malam tanggal 1 Muharram itu banyak kajian-kajian tentang hijrah, tentang keutamaan bulan Muharram, dengan menghadirkan banyak para asatid, para ulama gitu ya. Nah untuk itu ya, mudah-mudahan sambil tabarukan kita memasuki bulan Muharram di tahun baru Hijrah ini, sedikit banyak malam ini kita akan melakukan semacam muhasabah ya, perenungan. Sebagaimana kita ketahui, jadi setiap datang tahun baru ya, hakikatnya adalah kita sering kemudian atau banyak orang menyangka bahwa kalau datang tahun baru berarti usia kita bertambah, betul. Ya, yang tadinya 17 tahun jadi 18 tahun. Yang tadinya 40 tahun jadi 41 tahun. Ya. Apalagi dikaitkan dengan hari kelahiran. Nah, padahal hakikatnya ketika kita memasuki tahun baru, sebetulnya berarti 1 tahun kita berkurang umur kita. Ya. Karena jelas di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika bayi di dalam rahim di usia berapa tuh? 4 bulan ya. Di antaranya Allah telah menetapkan untuk setiap manusia rizkinya. Kemudian termasuk ajalnya, usianya. Selain nasibnya di surga atau di neraka. Artinya apa? Setiap diri kita itu sudah Allah tetapkan jatah umurnya. Cuma persoalannya itu perkara gaib
yang tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, mungkin di antara kita ada yang jatah umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada yang 40 tahun, mungkin 30 tahun, 20 tahun misalnya. Karim berapa tahun? 17, ya. Bagaimana kalau cuma 20 tahun jatahnya? Tapi mudah-mudahan sih panjang umur ya, panjang umur. Tapi yang pasti jelas bahwa ya kita nggak pernah tahu. Beberapa waktu lalu misalnya anak seorang gubernur, siapa namanya? Eril, siapa? Anak Ridwan Kamil, meninggal dalam usia muda kan? Terakhir yang lagi rame Brigadir Joshua ya, ditembak oleh sesama polisi, masih muda, belum nikah. Ya, yang pasti tadi artinya bahwa usia kita ini tidak pernah tahu, dan banyak orang-orang yang masih muda tapi kemudian sudah diambil nyawanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, ketika memasuki tahun baru kita harus selalu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan muhasabah. Walaupun muhasabah tentu harusnya setiap waktu, ya bukan setiap tahun. Ya, ya setiap tahun penting, tapi lebih penting lagi setiap saat kita muhasabah. Karena muhasabah ini adalah sesuatu yang memang diperintahkan baik oleh Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam Al-Quran itu jelas, ya, dalam surat Al-Hasr ayat 18, surat ke-59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa tanzur, dan hendaklah kalian memperhatikan ma qaddamat ligad, apa yang telah diperbuat untuk bekal hari esok. Ya, berarti apa? Ini perintah untuk muhasabah. Apa sih yang telah kita lakukan, kita siapkan untuk bekal hari esok? Ya. Berapa amal kita? Berapa banyak? Apakah sebanding dengan dosa-dosa kita? Ya. Nah, di sini kata-kata ligodin untuk hari esok, para ulama mufassir sepakat bahwa maknanya adalah liyaumil qiyamah, untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Nah, di sini Allah menggunakan kata-kata god, kiamate, esok hari. Makanya kata sebagian ulama, ad-dunya, dunia ini adalah hari ini, akhirat adalah esok hari. Ya. Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, kalau saya nggak salah, itu menyebutkan kenapa hari kiamat disebut hari esok. Ya, di mata Allah karena palikur bimajihi, saking dekatnya kedatangan hari kiamat. Kata Allah, besok kiamat itu. Tapi bagi manusia mungkin dianggapnya masih lama gitu ya. Masih ribuan tahun, mungkin masih ratusan ribu tahun lagi misalnya. Tapi di mata Allah itu sangat dekat. Makanya disebut God. Ya, ligodin, esok hari.
Nah, karena sangat dekat, bukan sesuatu yang jauh bagi Allah. Katakanlah kalau misalnya kebanyakan manusia menganggap kiamat masih jauh, tapi ingat ada kiamat sugro. Sebagian ulama menyebut kiamat sugro apa? Kematian. Nah, kalau kematian yakin dekat. Ya. Kematian itu dekat. Seandainya misalnya kita jatah usia kita 40 tahun tetap dekat. Ya. Saya misalnya sekarang usia menjelang 51 tahun. Bukti 50 tahun itu dekat. Saya masih bisa membayangkan masa kecil ketika SD misalnya. Dan kalian para santri apalagi ya. Bapak-bapak di sini juga apalagi. Pasti bisa membayangkan seolah-olah masa kecil kita itu baru kemarin. Belum lama. Ya. Masa kanak-kanak kita belum lama. Padahal kita sudah punya anak gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dekat sebetulnya. Waktu puluhan tahun itu dekat. Maka kematian pun dekat, bukan sesuatu yang jauh. Ya. Nah, itu sekali lagi ayat ini perintah untuk melakukan muhasabah. Apa sih yang sudah kita perbuat untuk hari esok? Coba bayangkan, di dunia ini kita paling 60-70 tahun. Tapi bagaimana manusia betul-betul bersungguh-sungguh mencari harta, mencari dunia untuk bekal hidup di dunia. Benar nggak? Sampai-sampai dalam istilah bahasa Sunda mah suku dijian hulu, hulu dijian suku. Ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bekerja keras, mencari nafkah, mencari dunia, padahal hanya untuk kehidupan yang singkat itu. Ada yang atau banyak orang yang subuh-subuh udah berangkat. Kadang-kadang sebelum subuh udah berangkat kerja. Pulang malam. Ya. Jadi itu yang kemudian dilakukan kebanyakan manusia, bekerja, berusaha mencari dunia demi bekal kehidupan dunia yang sebetulnya sangat singkat. Pertanyaannya kenapa? Untuk kehidupan akhirat yang panjang, ya, bukan 1000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, bahkan 1 triliun tahun juga ada batasnya, karena akhirat itu abadi. Berarti untuk kehidupan abadi, kenapa manusia itu berleha-leha gitu? Untuk dunia yang cuma berapa puluh tahun begitu kerja kerasnya, tapi untuk bekal akhirat yang abadi, kok kita berleha-leha gitu? Kenapa coba? Karena dunia kelihatan, akhirat mah tidak. Ya. Maka sebetulnya akhirat hanya mungkin bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya kepekaan, ketajaman mata batinnya. Siapa? Ya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Ya. Kalau bagi orang yang tidak ma'rifat, nggak kelihatan itu ya. Sekarang ini orang sudah banyak melupakan akhirat. Bukan nggak percaya, melupakan. Bagaimana orang dengan sadis membunuh misalnya ya, sampai disiksa. Bagaimana kemudian orang menzalimi orang lain, penguasa menzalimi rakyat misalnya, korupsi segala macam, tidak takut-takutnya, LGBT, ya. Kenapa mereka tidak takut? Bukan tidak percaya akhirat, cuma mereka melupakan itu, seolah-olah seperti itu. Ya. Nah, Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat ini adalah pangkal dalam hal muhasabah diri. Jadi setiap orang harus selalu
mengevaluasi diri, ya. Kalau dia ada keliruan, ada banyak dosa yang dilakukan, ya segera bertobat, ya. Nah, kemudian Nabi pun jelas menyatakan, mengingatkan kepada kita, bahkan ukuran kecerdasan dengan meminjam istilah Rocky Gerung, ya, kedunguan gitu, ya. Itu ternyata diukur dengan sejauh mana seorang muslim itu melakukan muhasabah, ya. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasul bersabda, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba nafsahu hawahu, ya, wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla. Jadi al-qais kata Rasulullah, al-qais orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan dia beramal untuk bekal setelah mati. Sementara wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, yang dungu, adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Tetapi dia berangan-angan Allah itu akan mengampuni dia, akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Kenapa misalnya orang yang menuruti hawa nafsu dikatakan orang dungu? Ada kasus, ya, terakhir kalau kalian, ya, para santri mengikuti media sosial, ya, ada seorang tentara, ya, namanya apa sih, Kopda Muslimin, ya. Ya. Nah, bayangkan coba, dia punya istri, karena memperturutkan hawa nafsu, dia kemudian punya selingkuhan, ya. Kemudian karena dia punya selingkuhan yang mungkin lebih dia cintai, lebih dia sayangi, dia berusaha menyingkirkan istrinya dengan cara menyewa pembunuh, ya. Jadi pas istrinya lagi sakit di rumah sakit, dia dikasih minta uang ke mertuanya, ya kalau nggak salah, untuk berobat istrinya, alasannya itu dikasih 240 juta. 140 juta kalau nggak salah itu untuk honor, ya, nyuruh orang membunuh istrinya. Singkat cerita, mungkin dia stres, akhirnya bunuh diri. Coba, udahlah selingkuh, berusaha membunuh istrinya, kemudian dia bunuh diri. Betapa dungunya, menghabisi hidup. Dan pasti kalau orang bunuh diri, kalau memang betul bunuh diri, masuk neraka tanpa hisab itu, ya. Dungu tidak itu? Dungu tidak? Udah punya istri yang sah, punya pacar, ya. Mending kalau misalnya poligami, ya. Betul? Kenapa ketawa, Karim? Ya iyalah, daripada punya selingkuhan gak dinikah gitu kan, pacaran. Nah, jadi betapa dungunya orang memperturutkan hawa nafsu sampai segitunya, ya. Siapa lagi? Koruptor, ya. Sekian miliar masuk penjara. Nah, jadi makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa aqyasul kais at-taqwa wahmaqul humki al-fujur.
Jadi cerdas, yang paling cerdas itu takwa. Jadi orang yang cerdas itu orang bertakwa. Dan ahmakul humki, dungu yang paling dungu, ya, kalau kata Rocky Gerung itu, al-fujur, itu orang yang suka bermaksiat. Sudah jelas dia maksiat itu mengantarkan ke neraka, dia lakukan juga gitu. Kan betapa dungunya. Betul tidak? Betul tidak? Udah jelas misalnya zina, korupsi, membunuh, LGBT, itu kan konsekuensinya neraka. Kok dia lakukan juga? Nah, maka jadilah orang yang cerdas. Artinya jadilah orang yang ber berapa? Bertakwa, ya. Jadilah orang bertakwa, ya. Kemudian masih tentang muhasabah, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah mengatakan dalam kitab Hilyah Al-Auliya karya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, ya. Beliau mengatakan hasibu, ya, Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Fa innau ahwanu alaikum fil hisabi godda. Kata Umar bin Khattab, hasibu, hisablah anfusakum, diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah. Di mana? Kapan? Di akhirat. Dan timbanglah amal-amal kalian, diri kalian, sebelum ditimbang amal kalian di akhirat. Fainau ahwanu alaikum, ya, fil hisabi godan, karena jika kalian selalu melakukan muhasabah, menimbang-nimbang amal, menimbang-nimbang dosa, itu akan mudah, lebih memudahkan kalian ketika dihisab di akhirat. Ya. Kita muhasabah, ya. Misalnya coba aja, kalau seandainya setiap hari kita muhasabah, pernah nggak misalnya dalam seminggu, sebulan, setahun, ya, atau seminggu saja, setiap malam sebelum tidur kita menimbang-nimbang, bermuhasabah, seharian ini amal apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita lakukan. Pernah nggak? Kayaknya nggak pernah, apalagi kalau dicatat gitu, ya. Padahal penting. Kita sering tidak sadar bahwa ternyata boleh jadi dosa kita lebih besar daripada amal soleh kita. Ya. Waktu yang kita habiskan untuk hal yang sia-sia, apalagi bermaksiat, jauh lebih banyak daripada yang kita habiskan untuk taat. Ya. Dan ini jelas kalau kemudian kita melakukan itu, jelas ini sebuah kerugian. Ya. Makanya berapa kali disampaikan bagaimana ya kita penting memahami tentang selalu merenungkan surat wal asri, ya. Wal asri kalau kata Imam Syafi'i, jadi cukuplah kalau orang merenungkan surat wal asri, itu cukup bagi dia sebagai bekal hidup. Ya, dalam arti gini, karena kan di situ jelas Allah pertama bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, atau sebagian ulama menyebut demi waktu asar. Karena mungkin ini mengingatkan bagaimana tradisi orang Arab yang mereka itu banyak para pedagang, ya. Pagi-pagi mereka datang ke pasar untuk berjualan sampai sore hari. Sore hari kemudian mereka sebelum pulang menghitung-hitung keuntungan atau kerugian hasil jualan pada hari itu.
Ya kalau rugi pasti mereka kecewa. Nah Allah seolah ingin menegaskan kerugian harta itu bukan kerugian sebenarnya. Tapi kerugian sebenarnya adalah ketika manusia banyak kehilangan waktu. Karena rugi dalam pandangan orang Arab, para pedagang tadi, ya kalau kita baca dalam kamus Lisanul Arab, ya itu yang disebut rugi itu adalah berkurangnya modal. Ya, kalau ada orang misalnya jualan kangkung, ya datang ke pasar pagi-pagi, ngalapak di pasar anyar, jual kangkung, jual bayam, modal 100.000 misalnya. Ternyata sampai sore ya kangkung habis, bayam habis. Tapi dapat uang 100.000. Untung tidak? Modal 100.000, dapat duit 100.000. Untung tidak? Hah? Rugi. Ya, rugi naon? Ongkos angkot misalnya. Dan kahitung. Makan siang, ngopi, tak biaya tanya. Berarti rugi. Komo misalnya ternyata uang tinggal 70.000 misalnya. Dari modal 100.000. Rugi. Jadi rugi itu adalah berkurangnya modal. Nah manusia itu punya modal. Modalnya waktu. Dan modalnya waktu atau umur. Dan kita tahu setiap waktu umur kita berkurang. Berarti modal kita berkurang. Makanya innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat waktunya, umurnya berkurang setiap saat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaqqi. Kecuali orang-orang yang menghabiskan modal waktunya dalam keimanan, ya, kemudian beramal soleh dan melakukan dakwah. Ya, kita malam ini misalnya menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam. Modal waktu kita berkurang. Modal umur kita berkurang 2 jam. Tapi ketika diisi dengan ngaji, insya Allah akan tergantikan dengan pahala yang luar biasa. Ya. Lain halnya kalau kemudian 2 jam kita habiskan untuk main game di HP, di gadget. Nonton TV, nongkrong-nongkrong di Pararugu. 2 jam modal umur kita berkurang dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau 2 jam tadi digunakan untuk maksiat. Padahal kadang-kadang untuk maksiat itu jauh lebih lebih beresiko daripada berbuat taat. Contoh, kalau orang maling, maling itu kan pertaruhkan resiko, misalnya kalau ketangkep gimana? Bisa dipenjara, bisa digebukan, mati. Itu tidak. Malam-malam maling. Mempertaruhkan nyawa gitu ya. Tapi lamun taat, malam-malam bangun tahajud. Beresiko tidak? Enggak ya. Hari maling bisa, hari tahajud dia bisa. Kumaha eta? Nah, berarti sebetulnya apa? Allah itu memberikan kemudahan kita untuk taat daripada bermaksiat. Contoh lain misalnya, ya, orang kadang-kadang untuk berzina, melacur, nyewa hotel, semalam seberapa? Hotel Melati memberi dengan 100.000. Kadang-kadang ada semalam 1 juta coba. Belum lagi memberi ke pelacurnya. Kalau kelas atas bisa jutaan itu ya.
Coba bayangkan, untuk berbuat dosa zina, dosa besar, orang mengeluarkan harta. Nah, jadi aneh gitu ya. Jadi sekali lagi penting kita untuk selalu melakukan muhasabah. Maka di sini ketika setahun berlalu, kita ini terus sedang menuju satu titik finish, titik akhir kehidupan kita yang namanya kematian. Ya. Yeah. Jadi perjalanan kita setiap saat sedang menuju satu titik yang namanya kematian. Ya. Maka hijrah ini, tahun baru hijrah ini kesempatan bagi kita untuk ya berhijrah. Berhijrah itu apa? Kalau secara pribadi kan jelas ya. Kata Nabi, al-muhajir man hajaro manahallahu anhu. Jadi orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Sebelum itu ya kita harus banyak bertobat. Nah, tobat itu bukan berarti pantas bagi orang yang sudah berumur ya. Angkewe tobat magus kolot. Mending pun sampai kolot. Kumamun ngorakan geus maot. Ya. Maka kata Luqman Al-Hakim kepada putranya dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Tahzib Az-Zuhud Al-Kabir, belum berikan nasihat, ya bunayya la tuakhiru taubata. Ya. Fa innal mauta ya'ti bagdatan. Wahai anakku, ya, karena masih kecil anaknya ya, masih muda. Wahai anakku, jangan engkau menunda tobat, karena sungguh kematian itu datang tiba-tiba. Ya, kematian datang tiba-tiba. Sudah banyak lah ya. Dan gak ada sih orang yang merencanakan kematian, pasti kematian itu mendadak. Ya. Kan kita sering mendengar ya, si Fulan mati mendadak. Iraha direncanakan kematian, pasti semuanya juga mendadak gitu ya. Nah, jadi tobat itu bukan setelah tua, bahkan sejak muda kita bertobat. Apalagi kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif beliau mengatakan ya, takhiru taubati, menunda taubat, fi hali syababi, ketika muda itu kobihun, jelek, buruk. Orang ya, kalian masih muda menunda-nunda tobat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali itu buruk, sangat buruk, bahkan kobihun, sangat buruk. Ya, fafi hal musaib akbahu akbah, dan menunda tobat sampai ketika sudah tua jauh lebih buruk. Lagi muda saja buruk, apalagi kemudian setelah tua gitu ya. Maka ya harusnya kita jangan sampai menunda-nunda tobat, karena kematian itu tiba-tiba. Jangan sampai kita menyesal, karena kata Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang mati itu pasti menyesal tanpa kecuali. Orang yang taat menyesal ketika mati. Kenapa? Dia menyesal kenapa di dunia tidak lebih banyak lagi melakukan ketaatan amal soleh. Apalagi orang yang pendosa. Tentu lebih menyesal kenapa dia tidak segera bertobat ketika di dunia.
Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab yang sama Lataif Al-Ma'arif, kata beliau, ya, innal mauta kullahum, sesungguhnya orang yang mati seluruhnya, ya, yatamannawna hayatan sa'atan, mereka itu berangan-angan hidup walaupun 1 jam saja. Apa bedanya angan-angan dengan harapan? Hah? Kalau harapan ada kemungkinan terwujud. Saya berharap tahun ini nikah. Nah, insya Allah itu terwujud. Ya, bisa terwujud, bisa tidak, tergantung usaha. Tergantung niat yang kuat atau tidak gitu ya. Saya berharap bisa hafal Quran dalam 3 tahun. Kira-kira terwujud tidak? Bisa terwujud, bisa tidak. Tapi kalau angan-angan itu mustahil terwujud. Nah, ini termasuk angan-angan. Setiap orang yang mati, kata Ibnu Rajab Hambali, itu berangan-angan bisa hidup kembali walaupun cuma 1 jam. Untuk apa? Liyatubu fiha. Untuk bisa bertobat. Wa yastahidu fi ta'ati, dan untuk bersungguh-sungguh taat kepada Allah walaupun cuma 1 jam. Ya. Wala sabila lahum ila dzalik. Tetapi sayang, tidak ada jalan, tidak mungkin ada jalan untuk kembali hidup kedua. Kenapa? Karena tidak ada ceritanya orang mati balik lagi ke dunia, betul tidak? Kalau ada, sieun orangnya jelema balik deh, geus dikubur balik deh gitu. Jadi mustahil orang hidup kembali. Percaya enggak bahwa setiap orang yang mati berangan-angan akan ingin hidup kembali di dunia walaupun cuma 1 jam? Percaya tidak? Kalau enggak percaya, buktikan. Buktikan ya. Pasti ya. Ya, kalau membuktikan berarti harus mati dulu ya. Ya. Jadi itu penting muhasabah untuk diri sendiri ya. Yang kedua, kita ini juga jangan egois. Kita juga perlu muhasabah tentang kondisi umat. Ya. Kenapa harus peduli? Karena setiap mukmin itu bersaudara. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap mukmin bersaudara. Kemudian kata Rasulullah SAW juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, masalul mu'minina fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislal jasadi idastaka minhu udwan tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma ya. Jadi perumpamaan orang mukmin, kata Nabi, dalam hal saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menyayangi adalah bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuh merasakan sakit, maka yang lain akan merasakan demam dan ikut terjaga gitu. Itu bisa sare, demam. Padahal kadang-kadang ngukur bisul, ya. Bisul di pantat, demam, nggak bisa tidur. Nah, itu adalah solidaritas tubuh, ya. Nggak pernah, misalnya pantat bisul kemudian mulut membuli, rasain lo pantat, nah, nggak ada ya. Akan turut simpati dengan mungkin mengeluh gitu, badan demam dan seterusnya.
Nah, di sini apa? Jadi penting kita ini peduli kepada kondisi umat, ya. Nah, kita melihat hari ini bagaimana umat, bagaimana kondisi hari ini terjadi berbagai kerusakan, ya, kemiskinan, korupsi, LGBT, ya, pembunuhan tadi, begitu mudahnya orang membunuh. Itulah kerusakan-kerusakan terjadi. Dan Allah telah mengatakan di dalam surat Ar-Rum, di antara kerusakan itu justru akibat ulah manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya. Telah tampak, telah nyata kerusakan di langit dan di bumi, ya, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas. Ya, karena ulah manusia, karena kemaksiatan manusia. Sebagian mufasir menyebutkan demikian. Karena dosa-dosa manusia, maka terjadi kerusakan. Bisa jadi bencana alam, banjir. Ya, misalnya tanah longsor karena hutan ditebangi. Terjadi kerusakan moral. Terjadi tadi pembunuhan, perampokan. Ya. Ini semua akibat perbuatan manusia liyudzikohum, supaya Allah menimpakan kepada mereka, ya, supaya mereka merasakan ba'dul ladzi amilu, sebagian akibat dari apa yang mereka lakukan, ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Apa kemudian ini terjadi? Karena di manusia bermaksiat kepada Allah, dan maksiat terbesar manusia adalah ketika tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Hari ini hukum Allah ditinggalkan, dicampakkan, kecuali hukum-hukum ibadah, ya. Tapi tentang hukum muamalah misalnya, sebagian besar ditinggalkan, apalagi hudud, jinayat misalnya. Kalau ibadah sih insya Allah, ya, sebagian, tidak semuanya juga. Orang sholat pas saum Ramadan, zakat, sebagian zakat, haji, bahkan banyak orang ingin naik haji. Tapi dalam hal muamalah, coba lihat, transaksi ribawi, ya, sekarang makin menggurita. Bahkan negara pun menjadi pelaku utama riba. Bunga utang pemerintah kita untuk yang dibayarkan pemerintah itu sampai 400 triliun per tahun bunganya saja. Coba bagaimana tidak menimbulkan kerusakan? Karena apa? Akhirnya pendapatan negara habis untuk bayar utang dan bunganya. Ya. Belum lagi misalnya hukum-hukum hudud. Kalau dalam Islam itu kan sederhana, orang ngebunuh tanpa alasan yang benar, hukumannya hukum mati, udah selesai. Ya kan? Kalau sekarang kan, coba kita bayangkan, hukum sekarang itu seperti pisau. Ya, pisau itu apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke depan, tumpul ke belakang. Ya. Terakhir Habib Bahar dihukum 5 tahun. Ya, Habib Rizik berapa tahun tuh? Hanya karena mengatakan saya sehat waktu kemarin COVID. Dianggap membuat kebohongan gitu. Padahal memang betul, setelah dites kan dia belum tahu hasilnya, ya saya sehat. Setelah ada hasilnya ternyata kena COVID, kan gak ada salah gitu.
dihukumnya sekian tahun. Koruptor bisa bebas melenggang. Yang terakhir siapa? Yang kabur ke Singapura? Si Apeng menggondol 54 triliun. Coba bayangkan. Dan cuek aja gitu, nggak diapa-apakan. Itulah hukum manusia. Tidak akan pernah bisa menciptakan ketidakadilan. Nah ini PR kita, umat Islam. Maka kita harus peduli gimana bentuk kepedulian kita. Dakwah, menyadarkan umat, menyadarkan penguasa bahwa yang seperti ini harus dihentikan. Umat dan penguasa harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang akan menjamin keberkahan, kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka tidak cukup ya, kalian para santri khususnya, tidak cukup dengan ngaji, tidak cukup dengan hafal Quran, tidak cukup bisa baca kitab, tapi harus bagaimana kemudian juga mengamalkan dan juga memperjuangkan supaya Al-Quran, syariat Allah itu tegak di muka bumi. Bukankah Rasulullah sejak diangkat sebagai Rasul sampai wafatnya, sebagian besar waktunya digunakan untuk dakwah. Katanya kita cinta Nabi. Katanya kita meneladani Nabi. Maka teladan yang harus juga kita teladani dari Nabi adalah dakwah. Gak bisa kita, jangan sok istilahnya percaya diri bahwa dengan kita sudah sholat, ke masjid, baca Quran itu pasti akan masuk surga. Ya belum tentu, karena ada kewajiban lain, di antaranya dakwah. Ya, dakwah itu fardu ain. Ya. Makanya kan apalagi tadi kalau kita menyaksikan kemungkaran-kemungkaran ya. Makanya ada celaan dari Nabi bagi orang yang tidak berdakwah. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Siapapun yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tangan ya. Falam yastati fabilisani, jika tidak mampu dengan lisan. Dakwah berarti kan? Falam yastati fabiqalbi, jika tidak mampu dengan hati. Mungkin mendoakan orang yang zalim supaya bertobat, membenci kezaliman. Tetapi apa kata Nabi? Ya, fadzalika ad'aful iman. Kalau cuma begitu doang, itulah selemah-lemahnya iman. Berarti itu pujian celaan. Celaan justru ya. Berarti apa? Minimal kita itu bil lisan. Dakwah dengan lisan. Supaya kita tidak kemudian dianggap oleh Nabi sebagai orang yang lemah iman. Ya. Bahwa dakwah pasti berisiko, ya jelas. Karena tidak ada dalam sejarah para Nabi dan Rasul mereka berdakwah tidak menghadapi risiko. Tapi sebetulnya resiko dakwah hanya satu, masuk surga. Betul enggak Karim? Resiko dakwah itu masuk surga. Apakah penjara resiko dakwah? Resiko dakwah bukan. Buktinya orang maling juga ada yang dipenjara. Bahkan kebanyakan yang dipenjara para kriminal. Betul? Berarti penjara bukan resiko dakwah. Apakah kematian menjadi resiko dakwah? Enggak juga, buktinya apa? Yang tidak dakwah pun mati juga. Berarti mati itu bisa dialami siapapun, bukan hanya pengemban dakwah. Berarti kematian bukan resiko dakwah.
maka risiko dakwah itu sebenarnya satu, masuk surga gitu ya. Jadi kalau risiko dakwah masuk surga, kenapa kita takut gitu ya. Jadi inilah ya hikmah barangkali diantara peringatan tahun baru hijrah, kita harus muhasabah diri dan muhasabah kondisi umat, sehingga secara pribadi kita menjadi lebih baik, lebih taat, lebih istiqomah pada Allah, dan kita lebih peduli terhadap kondisi umat, sehingga kita lebih giat melakukan perubahan, dakwah, penyadaran umat, menyadarkan penguasa, supaya kembali pada Al-Quran, kembali pada syariat Allah, karena yakin itulah sumber kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, itu yang bisa disampaikan ya pada malam ini. Berarti mungkin karena waktu 9:30 ya untuk kajian kitab lanjutan Minhajul Muta'allim mungkin ditunda dulu gitu ya. Insya Allah kita bahas di pertemuan Ahad depan mudah-mudahan. Silakan kalau ada pertanyaan, baik dari jamaah maupun para santri ya. Udah ngantuk? Ngantuk ya? Tapi biasanya kalau sudah beres ngajinya, hilang ngantuknya. Kenapa coba? Ya mungkin dari setan kali ya. Ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau nggak ada, sebagai catatan akhir pada pertemuan kita, saya ingin mengutip sebuah ibarat atau qaul dari Imam Malik radhiyallahu an, ya, dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida As-Siratal Mustaqim diantaranya. Kata Imam Malik, la yasluha ya, la yuslihu la yusliha akhira hadil ummati illa ma aslaha awalaha. Jadi tidak akan pernah bisa memperbaiki kondisi umat akhir zaman ini kecuali apa yang pernah bisa memperbaiki generasi awal umat ini. Coba dulu umat manusia, umat Islam terutama, bisa baik dengan apa? Mereka bisa baik, bisa beres, bisa adil, makmur, sejahtera, bisa aman, damai dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka kata Imam Malik, sama aja, kalau generasi umat yang terakhir ini ingin baik, juga harus dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran dulu memperbaiki umat-umat sebelumnya. Gitu. Maka nggak akan pernah beres dunia ini, khususnya negeri ini, kalau tidak dengan Al-Quran. Tidak kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun presidennya, percaya, siapapun presidennya, ketika tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan syariat Allah, nggak akan mungkin memperbaiki kondisi bangsa ini, dunia ini. Maka penting kita perjuangkan bagaimana supaya Al-Quran kembali mengatur kehidupan kita, kembali mengatur dunia ini. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ya bisa mengambil hikmah, kita amalkan dan tentu kita perjuangkan ya apa yang sudah kita pahami. Demikian kajian kita malam ini.
ditutup dengan doa majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.